Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, momen haru terjadi saat korban yang juga tersangka KDRT pulang ke rumah bertemu dengan 3 anaknya pasca dibebaskan Polres Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah ya Bunda pulang ya. Alhamdulillah. Tiba di rumahnya, Putri Bilkis, korban sekaligus tersangka kasus KDRT disambut ketiga anaknya. Tangis haru pun terjadi. Ketiga anak itu langsung memeluk ibunya. Kakak, adek, abang ya sayang ya. Doain Bunda ya, kuat ya. Doain Bunda ya. Putri Bilkis dipulangkan penyidik Polres Metro Depok pada Rabu 24 Mei kemarin dengan alasan kesehatan. Banyak yang sayang sama Bunda Kak. Semua doain Bunda ya. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Depok, Jawa Barat. Polda Metro Jaya akan menangani langsung perkara ini. Kasus ini ditahan sementara sambil menunggu suami korban sembuh untuk melakukan mediasi kembali. Penganiayaan ini terhadap istri ya, ataupun korban ini bukan hanya sekali. Tahun 2016 ternyata sudah pernah dilaporkan namun terjadi restoratif justice. Kami mencoba melihat apakah ada delik-delik yang lain terhadap istri daripada pelaku ini. Ya. Oleh karenanya, karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau forgeset handling, perbuatan berlanjut. Apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Dan saudara, kami sudah terhubung dengan Noviansyah Siregar, ayah dari Putri Bilkis, korban KDRT yang dilakukan suaminya di Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Novi. Terima kasih atas waktunya Pak telah ingin berbincang-bincang dengan kami di Kompas TV. Pak Novi, bagaimana Pak kondisi anak Bapak saat ini? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kondisi anak Bapak saat ini Pak setelah dibebaskan atau dipulangkan dari Polres Metro Depok? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat dan baik, dan akhirnya tadi kita juga sudah lihat videonya sudah bertemu dengan ketiga anaknya ya Pak? Iya, betul Mbak. Pak Novi? Ya, gimana? Putri Bapak sudah bertemu dengan ketiga anaknya atau 3 cucu Bapak? Sudah Mbak. Bagaimana dengan kondisi fisik, mungkin sehat tetapi mental bagaimana Pak? Kalau dilihat dari fisik ya alhamdulillah, untuk psikis dan mental alhamdulillah. Nah, bebas dan ketemu. Mohon maaf Pak Novi, kita tidak terdengar suara Bapak, boleh diperbesar volume suaranya Pak? Mikrofonnya boleh didekatkan ke mulut Bapak. Ya, baik. Ya, alhamdulillah kondisi baik, anak saya sehat Mbak, setelah bertemu dengan anak-anaknya. Untuk luka-lukanya juga sudah mulai membaik, lalu bagaimana dengan mentalnya Pak? Setelah sempat ditahan kemarin di Polres Depok. Ya, sudah mulai membaik untuk mentalnya. Sudah kelihatan dari raut mukanya. Saat ini Putri Bapak dengan ketiga cucu Bapak, apakah di rumah mereka atau memang diungsikan sementara di rumah Bapak? Diungsikan di tempat saya. Apakah ketiga cucu Bapak tahu Pak kalau kedua orang tuanya atau anak Bapak dan juga menantu Bapak ini sedang berselisih? Tahu Mbak, tahu sekali. Bagaimana kondisi cucu-cucu Bapak dan tanggapannya bagaimana Pak? Ya, mereka kadang-kadang kalau ditanya tidak banyak bicara Mbak ya. Mungkin mereka juga bingung ya, gitu kan. Tapi mereka tidak mau ditinggal ibunya, gitu aja pesannya. Apakah ada pendampingan khusus Pak dari psikolog karena memang melihat ketiga cucu ini masih di bawah umur Pak dan butuh pendampingan psikologis mungkin?
belum ada pendampingan, tapi memang perlu untuk pendampingan dari psikolognya, Ada, Mbak. memang perlu dan ada rencana untuk mendampingi ketiga cucu oleh tim psikolog gitu ya Pak ya? Iya, ada rencananya, betul. Lalu Pak, bagaimana perkembangan kasus KDRT ini Pak? Apakah kan kasus ini juga sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan juga kasusnya ini ditangguhkan sementara gitu sambil menunggu menantu Bapak atau suami korban ini sembuh. Bagaimana kasusnya sejauh ini Pak yang diketahui oleh pihak keluarga? Ya sampai saat ini tadi kita mendengar ada berita statement dari Polda ya, alhamdulillah cukup cukup ada bahkan juga dari perlindungan. Jadi mereka ini udah di bawah perlindungan negara yang saya dengar ya dari anak sendiri. Saat ini anak saya sedang menuju ke Polda dengan pengacara. Jadi sampai saat Ya. ini anak Bapak sedang menuju ke Polda untuk bertemu dengan pihak kepolisian di sana untuk bisa mediasi atau bagaimana Pak tujuannya? Bukan untuk pelimpahan yang dijanjikan Pak Kapolda ya untuk pelimpahan berkas dari Polres Depok ke Polda Metro Jaya. Baik, Pak Novi, apakah kasus KDRT ini sebelumnya memang sudah terjadi dan pernah dilaporkan juga ke pihak kepolisian? Kan kemarin juga kita lihat wawancara Bapak mengatakan bahwa memang KDRT ini sudah dialami berkali-kali oleh anak Bapak. Apakah Ya. baru satu kali ini dilaporkan atau memang sebelumnya juga sudah pernah melapor ke polisi Pak terkait dengan kasus ini? Ya terjadi ini sering kali Mbak ya. Untuk pelaporan itu pernah kalau nggak salah tuh di Palembang pertama ya di rumah sakit Palembang, ya itu saya lupa di mana. Kedua itu terjadi 2016. Ada kita juga melapor di Polres Depok. Nah ini yang untuk pelaporannya yang ketiga. Kalau kejadian tuh sering, sampai saya juga tidak tahu udah berapa kali nih. Jadi sudah pernah 2 kali melapor ke polisi, lalu bagaimana, apakah memang dihentikan saja seperti itu kasusnya karena memang diselesaikan secara kekeluargaan atau bagaimana Pak sebelum-sebelumnya? Untuk sebelumnya memang ada bukan dihentikan karena memang ada perdamaian di situ ya. Itu dari anak saya memang ada untuk anak-anak intinya gitu, Mbak. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu untuk Iya, kasus yang ini kan juga diupayakan ada restoratif justice gitu ya Pak ya, iya, kembali iya, dilakukan bermusyawarah dengan pihak keluarga untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Bagaimana Pak tanggapan Bapak dan juga keluarga? iya. Untuk masalah itu kita memang masih mempertimbangkan, Mbak, ya. Tapi kalau untuk ARG yang diinginkan oleh Pak Kapolda yang dibicarakan kemarin, mungkin kita masih mempertimbangkan saat ini, Mbak. Tapi kalau ARG itu dalam arti untuk ini ya, perdamaian untuk yang kasus jadi sama-sama saling melapor, Pak, ya. Kalau untuk menyatu lagi untuk saya tidak bisa, Mbak. Karena kita sekarang lagi gugat di PA Bekasi, Pengadilan Agama Bekasi. Gugat cerai anak saya. Kalau untuk rujuk kembali mungkin tidak Tidak. gitu ya Pak ya, Ya, tapi kalau ya. untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan masih ada kemungkinan seperti itu Pak? Itu lagi masih dipertimbangkan. Karena kita memikirkan anak-anaknya ini, Mbak. Baik, kalau untuk dari Bapak sendiri kan anak Bapak menjadi korban KDRT tetapi juga ditetapkan juga sebagai tersangka KDRT juga. Iya. Bagaimana Pak ini tanggapannya? Ya inilah yang sering terjadi, istilahnya, ini ya mempetersangkakan kembali anak saya itu saya suatu alibi ya yang dibikin-bikin lah ya. Pelaporan visum itu 14 hari setelah kejadian yang anak saya melapor itu, Mbak. Sedangkan 14 hari itu kan anak saya udah sembuh gitu, Mbak. Luka-luka yang cukup parah itu sembuh gitu. Tapi 14 hari kemudian kejadian tuh baru bikin pelaporan, bikin visum dari pihak si suaminya ini. Apakah sudah ada komunikasi dari pihak keluarga menantu atau besan Bapak kepada Tidak ada, Mbak. keluarga dari Bapak? Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada komunikasi? Tidak. Iya, tidak ada, Mbak. Jadi sampai sejauh ini masih dipertimbangkan apakah memang berakhir damai atau memang dilimpahkan saja proses hukumnya ke polisi seperti itu Pak? Saat ini masih berjalan di Polda yang mau dilimpahkan yang dijanjikan Pak Kapolda. Untuk yang Pak Kapolda untuk inisiasi dari pihak Polda itu masih yang dipertimbangkan, Mbak. Harapannya dari Bapak nih selaku ayah dari Putri Balkis yang juga menjadi korban sekaligus tersangka KDRT bagaimana Pak untuk proses hukum ini Pak?
Ya proses hukum yang saya harapkan ya itu tadi yang pernah, dampak dari viral ini ya keadilan yang saya inginkan. Ya alhamdulillah baru dapat atensi ya dari beberapa pihak lah ya, ini baru saya dapatkan. Tapi kan lagi proses berjalan, maka saya minta kepada Bapak Kapolda, Bapak Menko Polhukam, ya Komisi 3, kawal kasus ini sampai tuntas, Mbak. Jadi berharap keadilan. Lalu untuk cucu Ya. Bapak, apakah memang sudah ada rencana nih Pak untuk bisa menghubungi psikolog atau tim psikolog minta bantuan dari perlindungan untuk anak-anak? Atau cucu Bapak bagaimana? Belum menghubungi, Mbak, ya, karena mereka nih mungkin cukup capek, letih juga ya dari anak saya ini. Ya kita juga orang tua, saya termasuk saya nih ya, yang 2 hari di Polres itu belum ya nggak tidur lah gitu, Mbak, ya. Ada rencana ke situ, Mbak, udah beberapa dari Komnas itu menghubungi anak saya. Ada. Masih beraktivitas seperti biasa sekolah seperti itu Pak cucu-cucu Bapak? Dari semenjak kejadian aktivitas sekolah masih, tapi tidak hadir di kelas, hanya online. Anak saya meminta kebijakan dari pihak sekolah ya untuk bisa belajar online. Oke. Masih ada. Baik, terima kasih Pak Noviansyah Siregar atas bincang-bincangnya Pak. Semoga mendapatkan solusi terbaik terkait dengan kasus ini Pak. Salam sehat.